Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Kapsek hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bagaimana kabarnya Bapak Pak Haji? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi kita selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Bapak sebagai Kepala SMK Negeri 1 Palopo, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang pentingnya yang namanya evaluasi di sekolah kita. Kenapa saya anggap penting dalam hal ini? Karena ini menjadi panduan kita nanti ke depan untuk membuat program-program yang akan datang yang menjadi rujukan kita untuk perbaikan program berikutnya. Jadi mungkin saya yakin bahwa kita sudah melakukan hal itu, sama sudah ada evaluasi mungkin dalam bentuk catatan-catatan atau berupa narasi, atau mungkin juga sudah dalam bentuk format yang terstruktur, dan mungkin juga paling tidak kita sudah buat satu sistem yang bisa mengambil data, mengumpulkan data kita, artinya berbasis data untuk dijadikan sebagai rujukan untuk kedepannya. Mungkin seperti itu Pak Kapsek, apa yang sudah kita lakukan, silakan dijelaskan. Baik Pak, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bersilaturahmi bertemu pada hari ini. Terima kasih Pak Haji atas kehadiran kita di SMK Negeri 1 Palopo dalam melaksanakan tugas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan, memberikan kita kemudahan, keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Amin. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan evaluasi yang ada di SMK Negeri 1 Palopo, dasarnya itu adalah merujuk kepada peran dan fungsi kepala sekolah itu sendiri, yaitu sebagai manajerial, sebagai supervisi, dan sebagai pembina kewirausahaan. Ini yang harus kita laksanakan dan kita ukur, dan diukur itu melalui evaluasi agar kita bisa mengetahui sejauh mana keberhasilan yang sudah dicapai dan menetapkan langkah-langkah atau program berikutnya untuk memperbaiki lagi apa yang sudah kita laksanakan. Tentunya evaluasi ini tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh kepala sekolah, tetapi melibatkan tim atau orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan atau kompetensi dalam melakukan itu. Jadi pertama, evaluasi yang sudah dilakukan mengenai tugas kepala sekolah dalam hal mendorong kinerja di sekolah ini, baik kepada pendidik maupun tenaga pendidikan, yang perlu saya sampaikan pada hari ini sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ukuran dan kemampuan kami. Dalam hal manajerial, saya selalu melakukan evaluasi terhadap semua teman-teman yang mendapatkan tugas tambahan dalam melaksanakan tugasnya membantu kepala sekolah. Jadi secara berkala saya melihat mereka sejauh mana perwujudan dari kinerja mereka dalam melaksanakan tugasnya. Ini dari unsur manajerial, bagaimana mereka bisa memanage tugasnya untuk bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana mereka menyusun programnya, saya evaluasi bagaimana program mereka, kemudian bagaimana mereka mengorganisirnya untuk memperjelas siapa mengerjakan apa, kemudian bagaimana mereka melaksanakannya, apakah sudah terlaksana atau belum,
Kemudian yang paling penting di sini adalah mengontrol kembali apa yang sudah dilaksanakan itu. Itu dari sisi manajerialnya. Kemudian dari segi supervisi untuk penilaian kinerja, tentunya ini kita juga membentuk suatu tim supervisi atau tim observasi yang tentunya selama ini dibimbing oleh Bapak juga selaku pimpinan, bagaimana kita melakukan observasi atau supervisi yang baik, tepat sasaran di satuan pendidikan. Pertama kita membuat timnya, di-SK-kan, kemudian kita breakdown siapa yang mengobservasi siapa sesuai dengan tahapannya. Kemudian yang paling pokok lagi adalah tentunya mengukur sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran dalam observasi itu. Apakah rekan-rekan guru dalam melaksanakan tugasnya sudah benar-benar memberikan pelayanan yang maksimal terhadap peserta didik. Dan itu kita bisa lihat dari tingkat kepuasan anak-anak kita dalam menerima pelayanan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan itu juga bisa kita lihat dari tingkat kepuasan orang tua. Jadi semakin banyak kita bersosialisasi dengan orang tua dan pendidik, kita bisa juga merasakan atau mengukur keberhasilan yang sudah dicapai di satuan pendidikan. Kemudian tentunya sekolah ini juga perlu dikembangkan kewirausahaannya. Nah, ini juga kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan dalam mendorong tumbuh berkembangnya kewirausahaan. Ini juga kita lakukan. Jadi beberapa program-program yang sudah kita lakukan seperti bagaimana menghadirkan kerjasama dengan dunia usaha industri, itu juga kita evaluasi di mana kemajuan yang kita sudah capai dan apa titik lemah dari kerjasama kita selama ini. Nah, itu akan kita lakukan perbaikan. Beberapa dunia usaha dan industri yang coba kita ajak kerjasama dalam rangka mendukung mensukseskan program SMKPK, karena kebetulan SMK Negeri 1 Palopo ini juga diamanahkan oleh Kementerian sebagai penyelenggara program SMKPK. Jadi ada PT Alfamart, ada Detinskape, Gerindra, ada PT Masmindo, ada BNS, dan juga ada dari unsur-unsur pemerintah, baik dari Dinas Ketenagakerjaan. Kita selalu membangun komunikasi untuk menemukan jalan terbaik dalam hal pengembangan kewirausahaan di sekolah. Dan alhamdulillah kita selalu mendorong anak-anak kita itu selalu berkreasi dan kreatif dalam hal menentukan semangat kewirausahaan. Saya rasa untuk hal-hal secara teknis itu bisa kita lihat di laporan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Palopo. Untuk sementara demikian Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa SMK 1 pasti saya yakin bahwa kita sudah melakukan itu evaluasi dan terbukti bahwa memang apa yang sudah kita lakukan itu terutama di manajerial dan akademik yang bisa terukur barangkali seperti itu. Jadi tinggal barangkali yang bisa lagi kita lakukan bagaimana untuk mengukur kegiatan-kegiatan yang sifatnya non akademik misalnya atau non manajerial, seperti tentang sikap siswa kita, keterampilan skill siswa kita, dan kreasi yang dia lakukan. Itu nanti bisa kita kita evaluasi semua itu sehingga menjadi acuan kita ke depan. Ada sekolah yang memang sudah berhasil membuat seperti dalam bentuk sistem aplikasi, jadi dia memudahkan. Saya kira kalau kita ini di sini bisa lakukan itu. Jadi tinggal memasukkan di aplikasi dalam bentuk data yang
dia sudah lakukan, sehingga terdeteksi bahwa oh ini yang sudah berhasil, ini yang belum. Jadi kedepannya mungkin bisa kita lakukan itu, tidak bisa karena potensi kita di sini ada. Jadi siapapun jadi kepala sekolah nanti yang ada di sini, dengan adanya hasil evaluasi itu dia bisa lanjutkan, karena itulah yang menjadi panduannya nanti untuk memperbaiki program-program sekolah selanjutnya. Jadi luar biasa, sudah ada poin yang kita sudah lakukan pakai sek di sini. Tinggal barangkali untuk yang saya maksud tadi, ada perbaikan-perbaikan itu kita bentuk tim yang mungkin nanti kita libatkan dari dewan guru, mungkin juga dari siswa, dan terutama dari orang tua siswa yang kita bisa lihat, sehingga betul-betul apa yang menjadi rencana atau perbaikan atau kendala-kendala yang kita alami sekarang bisa kita perbaiki ke depannya. Nah, menurut Pak Kapolsek dalam hal ini apa memungkinkan untuk kita lakukan itu, bentuk tim nanti ke depannya, sehingga kita bisa libatkan dari orang tua. Baik sekali programnya Pak Haji. Yeah. Saya rasa apa yang Bapak sampaikan ini penting untuk kami lakukan, dan tentunya kami juga berharap untuk dibimbing selalu bagaimana supaya apa yang kita rencanakan ini bisa mudah dilaksanakan dan tercapai hasilnya. Insya Allah Pak Haji kita akan bentuk tim bagaimana supaya bisa kerja kita ini lebih efektif lagi, mungkin dengan menggunakan teknologi IT atau sistem nanti yang kita bisa lakukan. Oke Pak, jadi insya Allah ke depan mari kita bikin suatu rencana aksi. Rencana aksi nanti ini yang kita maksud tadi, kita buat tim dan mudah-mudahan bisa terlaksana, sehingga apa yang menjadi perencanaan kita itu bisa lebih baik daripada sebelumnya. Insya Allah Pak. Jadi mungkin pertemuan kita pada hari ini sudah cukup memberikan gambaran ke kita ini bahwa seperti ini yang kita lakukan, walaupun evaluasinya itu masih dalam bentuk narasi atau dalam bentuk format sederhana, tapi kita usahakan sebagaimana kita rencanakan itu ke depannya mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kita pada hari ini saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.